Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak, Ibu, kajian pada sore ini di Jami' Makkah atau ini akan kita bahas adalah terkait dengan konsep ibadah atau sudah udzur. Ya, konsep ibadah bagi orang yang sudah sepuh atau sudah udzur. Bahasa udzur ini sebetulnya dia lebih dan lebih luas dari kata-kata sepuh, karena orang yang dapat udzur itu banyak, tidak hanya orang yang sudah sepuh saja, orang sakit, orang safar, orang hamil, orang menyusui, dan yang lain-lain. Mereka orang yang dapat udzur dari berbagai macam ibadah. Tetapi pembahasan kita pada sore hari ini kepada konsep ibadah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Atau sebelum kita masuk jauh terkait orang yang sudah sepuh, maka perlu kita kan orang sepuh ini orang terpinggirkan, orang yang menunggu sisa waktu. Maka kita perlu tahu keutamaan fadilah orang-orang yang sudah sepuh. Orang yang sudah sepuh ini fadilahnya banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya, Rasul ditanya alaihi salatu wasallam
Siapa manusia yang paling baik? Adalah kebaikan. Kemudian dengan kebaikan. Anhuma, beliau berkata, Rasulullah akabim, keberkahan dan orang yang ilmunya tinggi dan orang yang sudah tua. Jadi jangan dikira usia tua itu tidak ada manfaat. Manfaatnya justru usia tua ini al-barakatu ma'a akan keberkahan bersama orang-orang yang sudah sepuh. Salam kepada orang-orang yang sudah sepuh, kan mereka setelah fase lemah yang pertama usia anak. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi manusia tercipta lahir kondisinya lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah fase lemah tersebut Allah memberikan kekuatan manusia. Thumma ja'ala min ba'di dha'fa. Kemudian setelah fase kuatnya tadi yaitu masa muda, Allah jadikan kembali fase lemah wa syaibah dan masa tua dan masa-masa tua. Ya khluqullahu ma yasha. Allah menciptakan sekehendaknya semaunya sebagaimana Allah kehendaki, dan kehendaknya Allah itu berdasarkan hikmah, bukan berdasarkan hal yang sia-sia. Jadi Allah berbuat semaunya, tidak sama seperti kita berbuat semaunya. Paham ya? Kita berbuat semaunya banyak tidak mengandung hikmahnya. Tapi Allah berbuat semaunya, sekehendaknya, dan semuanya dibangun di atas hikmah yang Allah mengetahuinya, yang kita banyak tidak mengetahuinya. Kenapa awalnya lemah, kemudian merangkak jadi kuat, kemudian kembali kepada masa lemah kembali. Nah, maka di sini ketika orang sudah mencapai masa lemah yang kedua, Allah jadikan keberkahan pada mereka. Apa buktinya? Bahwasanya keberkahan itu ada pada orang yang sudah sepuh. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Jadi sang anak justru butuh apa? Butuh berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Kalau nggak dapat keberkahan, kalau tidak, maka tidak dapat keberkahan. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, raghima anfu rajul, betapa ruginya
seorang manusia adraka indahu abawahul kibara, dia masih mendapati kedua orang tuanya pada masa-masa usia sepuh, falam yudkhilahul jannah, kemudian tidak memasukkan dia ke dalam surga. Berarti masa-masa ini adalah masa-masa keberkahan bagi sang anak. Masa-masa keberkahan bagi sang anak. Anak sangat butuh terhadap berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya. Indah Islam. Indahnya Islam. Ketika manusia sudah lemah, bekerja tidak seperti zaman dahulu kala. Ketika masih muda, kuat badannya, ngangkat beban berapapun mungkin kuat. Tetapi ketika sudah menginjak usia 40 ke atas, kembali melemah sampai pada puncaknya. Maka di sini keberkahan pada diri mereka, orang-orang yang sudah sepuh. Maka manusia itu semakin tua, badannya semakin lemah, tetapi entah bagaimana dia bisa menjadi orang yang berkuasa. Ya atau tidak? Memang yang berkuasa itu anak-anak muda. Yang berkuasa anak-anak muda atau orang tua, Pak? Yang dapat jabatan di mana-mana itu. Aneh kan? Jadi yang kuat itu yang muda, tapi yang berkuasa yang tua. Ini gimana? Akal gak masuk. Itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya usia tua ini bukan usia yang sembarangan. Orang tua ngomong bisa terjadi perang, ya atau tidak? Bisa terjadi atau tidak? Sangat bisa sekali. Padahal dia kalau pegang senjata mungkin gemetar. Tetapi subhanallah, semakin tua semakin memiliki wibawa, karismatik dan yang seterusnya. Jadi badannya lemah, tetapi auranya semakin apa? Semakin kuat. Ini orang sepuh. Makanya orang yang sudah sepuh, dan itu tidak lazim harus punya ilmu, Pak. Bukankah banyak orang itu ditokohkan dia tidak punya ilmu syar'i yang tinggi, apalagi orang-orang yang memiliki ilmu syar'i yang tinggi, dia ulama rabbani, mengamalkan ilmunya sampai pada derajat mujtahid dan seterusnya, maka semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sekarang kita lihat misalnya seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sepuh kan? Sepuh. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala, Syekh Rabi' Madkhali, sepuh, ulama-ulama kibar, ulama-ulama. Tapi subhanallah, Allah berikan keberkahan pada orang-orang yang sudah sepuh. Dan orang tua semakin lemah, maka Allah berikan kefadilahan, keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Makanya datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang tadi lantas bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampingan dariku, mendapatkan kebaikan dari aku? Qala ummuka. Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Tsumma man. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Qala tsumma ummuka. Rasul menjawab lagi, kemudian ibumu. Qala tsumma man. Dia bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala tsumma ummuka, kemudian ibumu. Qala tsumma man. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi setelahnya wahai Rasulullah? Qala tsumma abuka, kemudian ibumu. Dan kita tahu wanita itu lebih lemah daripada laki-laki. Dan Allah jadikan haknya 3 kali lipatnya bapak. Indahnya saat kita semakin lemah, semakin dapat kemuliaan, semakin dapat fadilah dari
agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan, ini fadilah, ini keberkahan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika hendak masuk rumahnya, berdiri di depan pintu rumahnya, mengetuk ibundanya, ya ummatah, wahai ibundaku, mengetuk pintunya dengan suara yang lirih. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana Abu Hurairah menghadapi ibundanya sendiri yang masih kafir waktu itu, belum mau masuk Islam. Walaupun begitu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sabar dengan ibundanya dan meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam supaya didoakan supaya ibundanya masuk Islam. Allah berikan haknya lebih banyak daripada seorang bapak. Etika ini, kenikmatan seperti ini, menikmati masa-masa tua, ini di sosialnya orang-orang kafir mungkin sudah sangat jarang didapati. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir itu mereka himmahnya mengejar dunia, tidak punya himmah untuk mendidik anak-anak mereka mengenal ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Himmahnya mengumpulkan dunia. Anaknya disekolahkan di sekolah yang tidak diajarkan adab dan etika dan agama syariat Allah Subhanahu wa taala, yang justru syariat Allah taala sangat menguntungkan orang yang tua. Di masa mudanya dia kumpulkan harta yang banyak demi anaknya, bisa nyekolahkan anaknya unggulan, kemudian anaknya benar jadi orang yang unggul, tapi nggak kenal agama sama sekali, tidak tahu adab, tata krama dan etika. Kemudian ketika sudah tua, sudah sepuh, anaknya lari entah kemana, buah dari apa yang dia lakukan di masa muda. Ini banyak, karena orang kafir itu mengejar materi, sedangkan kita umat Islam yang kita kejar adalah akhirat. Beda obsesi kita dengan obsesi orang-orang kafir. Orang-orang kafir obsesinya adalah materi, dan materi seakan-akan hidup mereka bakal panjang sepanjang-panjangnya. Tidak seperti itu. Kita paham hidup kita sementara di dunia. Kita sedang mempersiapkan generasi-generasi berikutnya untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan manusia-manusia yang lemah. Kita meninggalkan manusia yang punya kuat agamanya, tahu siapa rohnya, tahu apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang harus dia tinggalkan. Itu yang kita kejar. Sehingga ketika anak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu apa yang menjadi hak-haknya orang tua. Sehingga umat Islam mereka semakin tua terhormat hidupnya, semakin mulia hidupnya, karena anak-anaknya tahu apa yang menjadi kewajiban mereka setelah orang tuanya sudah mencapai usia sepuh. Kasihan mereka mengejar dunia. Ketika dunia mereka dapatkan, anaknya hilang entah kemana, sehingga masa tuanya pun dihabiskan dengan bersama boneka dan yang lain sebagainya. Wal'iyadu billah. Islam tidak seperti itu. Islam memuliakan orang-orang yang sudah sepuh. Bahkan walaupun itu bukan, Islam memerintah orang-orang muda untuk menghormati orang-orang yang sudah sepuh. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan bagian dari kami jika ada orang yang tua tidak menyayangi anak-anak yang masih kecil atau yang lebih muda daripada dia, dan bukan bagian dari kita, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, anak-anak muda yang tidak memuliakan, menghormati orang tua.
Subhanallah. Jadi sosial masyarakat dipaksa tunduk untuk menghargai siapa? Orang sepuh. Walaupun bukan orang tuanya. Walaupun bukan orang kita. Makanya antum masuk di komunitas sunnah, komunitas orang-orang yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan, berkumpul dengan anak-anak muda yang sopan-sopan, tutur katanya lembut, yang sangat menghargai, menghormati orang-orang yang sudah sepuh. Yang muda pun sama seperti itu, mendapati orang-orang yang sudah sepuh begitu menyayangi mereka, dianggap seperti anak sendiri. Ini hubungan yang luar biasa, tidak ada kaitannya dengan nasab, tapi seakan-akan seperti apa keluarga sendiri. Di mana kita dapatkan wa ta'ala. Kemudian orang yang sudah sepuh tadi kita sudah paham bagaimana mereka asalnya lemah kemudian menjadi kuat, kemudian kembali kepada masa lemahnya kembali. Ketika mereka kembali kepada masa-masa lemah dengan keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka di usianya, Allah pun juga memperhatikan kondisi badan mereka. Allah pun berikan keringanan-keringanan untuk mereka. Bagi orang-orang yang sudah sepuh, Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ini satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Nah, orang yang lanjut usia ini kebanyakan memiliki keterbatasan di dalam aktivitas mereka. Keterbatasan yang tidak sama dengan anak-anak yang masih muda, sehingga syaitan juga perhatian kepada kondisi yang mereka alami. Sekarang kalau dihitung orang sepuh itu yang sudah mencapai usia 60 ke atas ya, yang masih sehat, bugar, strong, itu berapa persen? Hitungannya berapa Pak? Sehat, bugar, strong itu rata-rata ada udzur masing-masing, dan sangat banyak udzurnya. Ini sudah usia bawaan. Nah, di dalam masalah ibadah pun maka ini diberikan. Kalau kita berbicara masalah ibadah, yang ini menjadi pembahasan inti kita, kesempatan yang kita maksudkan itu apa? Ibadah secara umum itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh minal aqwal wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Adz-dzahirah wal batinah. Ibadah itu secara global segala hal, baik itu ucapan maupun perbuatan yang Allah dan Rasulnya mencintainya atau menyukainya, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi ucapan, perbuatan itu ada yang zahir, ada yang batin. Ucapan Pak, itu ada ucapan batin, ada yang zahir. Perbuatan juga ada yang batin. Ucapan yang dohir kelihatan ya, ini kita sedang berucap, ini ucapan yang dohir. Lantas ucapan yang batin itu ucapan yang batin. Contohnya apa Pak? Ucapan yang batin. Kenapa? Ucapan batin. Ucapan batin ya, contoh ya, ucapan batin. Pokoknya nanti habis ini insya Allah saya pengen bagi-bagi apa gitu. Nah, ini hatinya berbicara, berarti batinnya berbicara, paham ya? Jadi ucapan itu tidak hanya yang dohir saja, yang batin pun juga berbicara. Nah, ini semuanya bisa Allah cintai, bisa tidak Allah
cinta. Contoh tidak sukai, contohnya kayaknya habis sandalnya mau saya bersihkan kayaknya. Contoh ya. Dan insya Allah di sini nggak ada. Jadi berbicara dalam hatinya ini kayaknya pengen bersih-bersih sandal. Ini niatan baik atau tidak? Niatan yang tidak. Nah, ibadah itu ucapan perbuatan yang zahir maupun yang batin yang Allah menyukainya dan Rasul menyukainya. Bagaimana kita bisa tahu kalau Allah dan Rasulnya menyukai hal tersebut? Jika sesuai dengan yang tertera di dalam Quran dan Sunnah. Jika hal tersebut, ucapan, perbuatan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah meridhoinya, mengizinkannya, Rasulnya mengizinkannya, meridhoinya, maka perbuatan itu, ucapan itu Allah mencintainya dan menyukainya. Jika tidak ada keterangan di situ, maka Allah tidak menyukai. Orang menganggap itu baik. Ini yang wajib kita jadikan sebagai pondasi dasar dalam kehidupan kita. Kita wajib paham, jika hal tersebut kita anggap baik, namun tidak tertera dalam Quran dan Sunnah, bisa dipastikan Allah tidak menganggap itu sebagai hal yang baik. Walaupun kita mengatakan itu baik. Karena patokannya anggapan Allah, bukan anggapan kita. Anggapan Allah dan Rasulnya, izinnya Allah dan izinnya dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu ibadah secara global. Yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini ya tidak begitu banyak terkait dengan masalah ibadah-ibadah yang menjadi keseharian kita. Yang menjadi keseharian kita sebagai kaum muslimin. Jadi berbagi sedekah itu ibadah ya. Senyum itu ibadah. Bertutur kata yang lembut, yang sopan itu juga ibadah. Segala hal yang baik itu ibadah. Berdasarkan pengertian global makna ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu minal aqwal wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Tetapi dalam pembahasan masalah fikih, ibadah itu terfokus pada 4 atau 5 pembahasan, Pak. Dalam ilmu fikih ya, ibadah itu terfokus pada 4 atau 5 pembahasan. Jadi yang dibahas dalam ilmu fikih itu ada 4, ya, ana ulangi. Yang dibahas dalam fikih, kenapa kok fikih, Pak? Ya karena agama kita itu isinya 2, ada kabar, ada perintah. Agama kita itu isinya ada 2, ada kabar, ada perintah. Jika ada kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, wajib kita yakini kebenarannya, kita iakan, kita percayai. Jika isinya perintah, maka wajib kita laksanakan. Nah, perintah itu, Pak, ibaratnya seperti arahan. Ente harus gini, harus gini, harus seperti itu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Itu namanya perintah. Nah, itu semua yang terkait dengan perbuatan kita, ucapan kita tertera di mana? Tertera di dalam ilmu fikih. Paham ya? Jadi kalau kaitannya dengan masalah keyakinan, maka dengan ilmu akidah. Kalau kaitannya dengan perkara yang dohir, ya, yang dohir, maka itu kaitannya dengan ilmu fikih. Alias harus gini, dan seterusnya, itu masuk ranah fikih. Ibaratnya fikih itu kehidupan dohir kita. Paham ya? Kehidupan dohir kita. Akidah itu kehidupan batin kita. Secara globalnya kayak gitu. Nah, kehidupan dohir kita itu isinya 4. Ya, paham ya? Alias fikih itu yang dibahas ada 4. Apa saja? Ibadah yang kita kenal dengan istilah ritual ya. Ibadah. Yang kedua muamalah. Yang ketiga masalah kekeluargaan. Yang keempat masalah kehakiman atau hukum. Kehakiman atau
hukum atau persengketaan dan seterusnya. Manusia tidak lepas dari 4 ini, Pak. Manusia kehidupannya tidak lepas dari 4 hal ini. Ini semuanya ada aturannya, ada arahannya, ada tuntunannya di dalam agama kita. Kita beribadah nggak bisa suka-suka. Kita bermuamalah pun tidak bisa suka-suka. Cari untung ada batasan-batasannya. Tidak asal dapat untung, tidak seperti itu. Ribanya dihindari, gorornya dihindari, dan seterusnya. Pernikahan pun juga ada aturannya dalam agama. Nanti dalam masalah sengketa, masalah juga diatur di dalam agama kita. Agama kita membahasnya. Nah, ibadah yang dibahas itu ada 4 atau 5. Apa saja? Yang pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga apa, Pak? Apa? Yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima apa? Yang kelima. Baik. Jadi 4 atau 5 ibadah yang dibahas dalam ilmu fikih. Ada 4 atau 5. 4 ini secara umum, 5 ini dalam madhab Hambali, yaitu fikih terkait masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibahas, ini dipelajari. Muamalah manusia itu, Pak, itu 3 macam muamalahnya. Muamalah itu ada 3 macam. Itu pun juga diatur dalam agama kita. Apa saja muamalah itu? Iya? Hah? Iya. Muamalah itu, Pak, muamalah ta'amul alias 2 pihak ya. 2 pihak. Jadi kita akan muamalah dengan pihak kedua, sesama manusia. Kalau dalam konteks akhlak, muamalah sama Allah, muamalah dengan manusia, muamalah dengan hewan, muamalah dengan tumbuh-tumbuhan, alam sekitar, itu masuk dalam bab muamalah. Tapi dalam konteks fikih yang dibahas muamalah sesama manusia. Nah, ini cuma ada 3 model. Ngasih dan ngambil, paham ya? Ngasih dan ngambil, atau ngasih saja, atau ngambil saja. Ini muamalah secara global. Ilmu muamalah secara global yang kita pelajari dalam ilmu fikih. Ngasih dan ngambil, atau ngasih saja, atau ngambil saja. Coba kita bahas satu persatu, ringan-ringan saja. Ngasih ngambil, contohnya apa? Jual beli, ngasih duit ngambil barang. Apalagi selain jual beli, sewa menyewa, ngasih duit ambil barang sewaan. Ini yang paling banyak, ngasih dan ngambil. Muamalah yang paling sering terjadi, muamalah yang paling banyak terjadi. Paling ada timbal balik dari 2 belah pihak. Muamalah yang kedua, ngasih saja, contohnya apa? Orang tua ngasih hibah kepada anaknya, masing-masing dikasih 1 hektar tanah contohnya. Ini hibah, muamalah, ngasih saja, nggak ada timbal baliknya. Atau contohnya lagi seperti wakaf masjid ini, setor duit ke lembaga tertentu untuk apa? Untuk bangun. Contohnya ini masuk dalam ilmu muamalah juga diatur. Dan yang lain-lain. Kalau ngambil saja contohnya, muamalah cuma ngambil saja. Contohnya apa? Iya, ngambil saja, nggak ngasih pokoknya, nggak ada ngasihnya, cuma ngambil tok. Apa Pak contohnya, Pak? Iya, warisan, ya ngambil saja, nggak ngasih. Terus apa lagi? Ya, minta atau ngemis, minta sumbangan. Thayyib, minta itu ngambil saja. Ini tidak terpuji, tidak mulia secara apa? Secara adab, tidak mulia. Tapi ini tidak baik.
Contoh yang lain, datang atau pergi ke sungai atau ke pantai, kemudian bawa pancing. Paham ya? Bawa pancing, kemudian dapat ikan. Berarti apa? Ngambil gratis dari Ta'ala. Atau contoh, bawa arit ya, kemudian cari suket, cari apa? Rumput ya. Cari rumput ya, kemudian dikumpulkan, kemudian dapat, ini ngambil saja. Atau misal ngambil air di sungai, kemudian ditaruh taruh timba ya, contoh, kemudian dibawa pulang ke rumah dan seterusnya, namanya ngambil. Itu muamalah. Itu masuk dalam kategori muamalah. Pernikahan yang dibahas atau masalah keluarga yang dibahas dua, Pak. Fikih saja, ada perjumpaan, ada perpisahan. Gampangnya kayak gitu. Perjumpaan namanya apa? Pernikahan. Nanti dibahas adab-adabnya gimana, khitbahnya gimana, hukum-hukumnya, rukun-rukunnya dibahas. Kemudian ada perpisahan, Mbak. Mungkin nggak orang itu nggak berpisah, pasti akan berpisah dengan istrinya atau dengan suaminya. Dibahas dalam agama kita, lengkap pembahasan. Kemudian yang terakhir masalah kehakiman lengkap. Nah, masalah ibadah yang dibahas ada 4 5 tadi, yang jadi keseharian kita itu satu. Apa? Itu apa namanya? Ibadah zakat, puasa, terus haji. Nah, yang setiap hari kita lakukan itu apa? Sholat. Ini yang paling inti yang kita punya, masalah fikih sholat. Jadi ibadah kita tiap hari. Adapun zakat, ini berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam setahun? Sekali dalam setahun bagi yang punya nisab. Nah, paham ya? Bagi yang punya nisab. Nggak punya nisab, maka nggak wajib zakat. Itu pun sekali dalam setahun. Dan dia ibadah yang agung. Kemudian contohnya lagi puasa itu berapa kali dalam setahun? Hanya sekali dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Haji berapa kali dalam setahun? Sekali seumur hidup. Berarti yang setiap hari menjadi bumbu kehidupan kita itu apa? Adalah masalah sholat. Nah, sholat itu syaratnya ada berapa? Ada 5. Sholat itu syaratnya ada 5. Apa saja? Total dia ada 9, tapi yang kita bahas ini 5 saja. Apa saja? Toharoh, bersuci. Yang kedua adalah masuk waktu sholat. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Yang keempat adalah menutup aurat. Yang kelima adalah niat sholat. Ini 5 syarat sholat. Nah, di antara 5 syarat sholat, yang paling penting adalah toharoh alias bersuci. Paham ya? Jadi ibadah itu ada 5 atau 4. Yang menjadi keseharian kita adalah sholat. Dan syarat sholat ada 5. Bersuci atau toharoh, kemudian masuk waktu sholat, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, kemudian apa lagi? Kemudian niat. Nah, bersuci ini pembahasannya sangat panjang sekali. Makanya dalam kitab-kitab fikih itu dibahas yang pertama, bab toharoh, bab bersuci. Makanya kalau antum belajar fikih, Pak, mesti rata-rata pertama-tama itu malas belajar. Kenapa? Yang dibahas masalah toharoh, masalah haid, masalah nifas. Masalah apa? Masalah haid, masalah nifas. Makanya orang belajar fikih itu pertama-tama malas. Kenapa? Yang dibahas masalah bersuci.
Masalah air, masalah debu ini apa maksudnya ini? Tetapi ini perkara yang penting. Karena orang itu kalau toharohnya nggak bener, maka sholatnya menjadi batal. Makanya toharoh itu menjadi yang pertama dibahas. Karena kalau nggak suci, walaupun menghadap kiblat, bermanfaat atau tidak sholatnya? Tidak bermanfaat. Wailun lil a'qabi minan nar. Celaka bagi orang yang aqab itu akib itu bahasa Jawanya tungkak, Pak. Tungkak itu bahasa Indonesianya apa? Tumit ya. Celaka bagi orang yang tumitnya tidak kena air, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Celaka, masuk neraka wail, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kalau tumitnya nggak kena air, wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tapi orang kena najis di badannya, dia nggak sadar kalau ada najis di badannya. Kemudian di tengah sholat, dia sadar kemudian langsung dibuang. Itu sholatnya sah atau tidak? Tidak, Pak. Sah atau tidak? Sah. Apa dalilnya, Pak? Penting dalil ini. Apa dalilnya? Bismillah. Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika beliau sholat, ketika sholat pakai sandal. Zaman dulu, Pak, sholat itu pakai sandal biasa. Sekarang antum nggak pernah lihat ya orang sholat pakai sandal ya. Jarang lihat orang sholat pakai sandal. Nah, waktu itu Rasul alaihi salatu wassalam sholat pakai sandal. Dan sahabat yang menjadi makmumnya Rasul, mereka juga sholat pakai sandal. Nah, di tengah-tengah sholat, ternyata Rasul melemparkan sandalnya. Ingat ya kisahnya ya, ma'ruf dan masyhur kisahnya. Sandalnya dilempar. Maka para sahabat ikut-ikutan apa? Ngelempar sandal. Itibaknya para sahabat itu, pokoknya apa yang dilakukan Rasul kerjakan. Gak perlu tahu kenapa. Asal itu dikerjakan Rasul, maka ikuti. Itu prinsipnya para sahabat. Makanya mereka menjadi kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Usut punya usut, setelah selesai sholat Rasul bertanya, kenapa kalian ikut-ikutan lempar sandal gitu loh. Paham ya? Ngapain kalian ikut-ikutan lempar sandal? Para sahabat dengan polosnya dan dengan fikih mereka, ya karena kami melihat engkau wahai Rasul lempar sandal. Jadi fikihnya para sahabat itu apa? Apa yang dikerjakan Rasul diikuti. Itu fikihnya mereka. Yang penting Rasul melakukannya, maka wajib bagi saya untuk mengikutinya. Itu pemahaman para sahabat. Maka Rasul menjelaskan, tadi ketika aku sholat, Jibril datang ngasih tahu di bawah sandal ada najis. Maka aku lemparkan. Jadi orang sholat ada najis di badannya tanpa dia sadar. Ini sholatnya masih sah, paham ya? Tapi kalau orang itu berhadas, batal wudhunya, atau lupa belum mandi, paham ya? Atau lupa belum mandi, maka ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, wailun lil a'qabi minan nar, celaka bagi orang yang tumitnya ketika wudhu tidak kena air. Dan hadis ini tidak hanya berlaku bagi yang orang wudhu tumitnya masih kering, berlaku bagi tangan dan wajah juga. Jadi misal wudhu wajahnya samping sini belum kena, sah atau tidak? Tidak sah. Karena kalau berwudhu, air wajib kena wajah dari ujung sini, kemudian dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke janggut sini, kena air semua. Kalau ada sebagian yang nggak kena, misalnya pipinya masih kering, ini masuk dalam ancaman wailun lil a'qabi minan nar, celaka bagi orang yang tumitnya kering tidak kena air, bahaya.
Makanya para ulama itu dalam masalah toharah sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Apalagi toharah yang terkait dengan para ibu-ibu. Apakah ini darah haid atau bukan? Kan sering ya Bu kayak gitu ya. Ini darahnya darah haid atau bukan? Bingung karena warnanya kok bukan warna haid, tapi kalau masih keluar, ini haid atau bukan? Ini pembahasannya rinci para ulama itu. Subhanallah. Saking pentingnya masalah toharah. Jadi toharah ini menempati urutan pertama dalam syarat sholat. Sangat penting sekali. Nah, di dalam toharah itu orang yang sudah sepuh pun mereka juga masuk dalam perhatian masalah toharah ini, masalah bersuci ini. Tidak hanya para ibu-ibu atau orang yang masih muda saja. Nah, kebanyakan orang yang sudah sepuh itu mereka kebanyakan memiliki berbagai udzur atau penyakit atau sakit, dan mereka itu terkadang tidak bisa wudhu secara normal. Contoh, ada orang sepuh kena sakit, sakitnya menyebabkan dia nggak boleh pegang air. Ada atau tidak? Ada seperti itu, nggak boleh pegang air. Kalau pegang air, sakitnya makin menjadi. Loh, terus ini cara bersucinya bagaimana? Bagaimana Pak cara bersucinya? Ya, berpindah kepada tayamum. Berpindah kepada tayamum. Tayamum itu bagaimana caranya? Caranya dengan dipukulkan ke debu, ya, debu yang ada gubarnya, ada tanah yang terbang itu namanya apa? Debu ya? Debu atau apa yang terbang itu? Jadi kalau pukul gini, kemudian ada yang terbang, itu namanya apa yang terbang itu? Debu. Kalau yang ini, yang dipukul namanya? Yang dipukul namanya apa? Debu juga. Ya, kalau bahasa Arabnya kan yang dipukul al-ardo, dan ardunya ada gubarnya. Nah, gubarnya itu namanya debu. Paham ya? Jadi kalau yang dipukul itu nggak ada yang terbang, berarti nggak dipakai bertayamum. Ya, jadi dipukul kayak gini, ada yang terbang, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian tangan. Selesai. Semudah itu. Semudah itu mengerjakan tayamum. Nah, berarti orang yang ada udzur, orang yang sudah sepuh dan ada udzur, sakit dan yang semisalnya, maka mereka berpindah dari toharah dengan air, berpindah kepada toharah menggunakan debu untuk bertayamum. Itu rukhsah, keringanan bagi mereka. Adapun orang yang sudah sepuh, tapi badannya masih fit, akalnya masih sehat, ya, akalnya masih sehat, badannya masih fit, apakah mereka bertayamum? Jawabannya tidak. Mereka kembali kepada hukum asal, bertoharah, bersuci menggunakan air. Ini bagi mereka. Nah, toharah ini juga masuk dalam konsep ibadah, karena dia adalah muqaddimah ibadah. Gak sah ibadah atau sholat tanpa melakukan toharah. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak sah sholat salah seorang di antara kalian jika dia hadas hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Di hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kata-kata wudu, menyebutkan kata-kata hadas. Kenapa kok wudu saja yang disebutkan, kok tidak mandi? Allah nggak bakal menerima sholat salah seorang di antara kalian sampai dia mandi. Kok nggak ada seperti itu? Tapi yang dibahas kok cuma wudu saja. Karena wudu ini hukum asal. Karena wudu ini adalah hukum asal, dia yang paling banyak. Adapun mandi ini jarang, Pak. Mandi itu jarang terjadi. Adapun wudu ini hukum asal.
orang kentut berwudu, orang buang air kecil berwudu, orang buang air besar berwudu. Terus apa lagi? Orang tidur berwudu dan seterusnya. Kan wudu terus kan? Jadi kebanyakan adalah wudunya. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ini hukum asalnya. Jika tidak berwudu maka tidak sah sholatnya, dan taharah adalah konsep muqaddimah bagi ibadah-ibadah yang setelahnya. Orang baca Quran diperintahkan berwudu atau tidak? Iya, diperintahkan berwudu. Apalagi, jadi wudu ini menjadi muqaddimah banyak ibadah. Orang pulang masuk ke rumahnya, Rasul alaihi salatu wassalam terkadang berwudu terlebih dahulu. Ingin mencumbui istrinya, berwudu terlebih dahulu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi ibadah wudu ibadah yang sangat penting. Baik. Jikalau orang yang sudah sepuh, badannya sehat ya, badannya sehat, tetapi akalnya sudah mulai pikun. Akalnya sudah mulai pikun. Ini berwudu atau tidak? Berwudu atau tidak, Pak? Ya? Orang yang sudah sepuh dan mulai pikun. Orang yang sudah pikun, ini mereka kehilangan akal mereka. Sehingga mereka tidak ada kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akalnya sudah tidak ada. Ini yang terkait dengan masalah thaharah. Jadi orang yang sudah sepuh, kemudian mereka kondisi jasmaninya sehat, akalnya sehat, maka mereka kembali kepada hukum asal, berwudu pakai air. Yang kedua, kondisi kedua, jika kondisi jasmani sehat tapi akalnya sudah mulai pikun, maka di sini sudah hilang kewajiban karena akalnya sudah hilang. Atau kondisi berikutnya, badannya lemah, akalnya tapi masih sehat ya. Jadi akalnya sehat, badannya lemah, maka ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini boleh bertayamum atau tidak? Jadi badannya lemah, Pak. Badannya lemah atau sakit. Pendapat yang pertama, ini pendapat mayoritas. Jika para dokter mengatakan kalau pakai air, ini bakal menyebabkan kondisi badannya makin ngedrop ya, makin ngedrop, makin ngedon, atau kesembuhannya bisa tertunda, maka dia boleh beralih dari wudu kepada apa? Bertayamum. Ini pendapatnya Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum mardo aw ala safar aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian sakit atau sedang safar atau sedang buang air atau sedang menggauli istri, kemudian gak dapat air, maka bertayamumlah pakai sa'id. Sa'id itu adalah tanah yang lapisan paling atas. Itu dipukul kemudian ada debunya. Famsahu biwujuhikum, kemudian usap wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian. Nah, orang tadi sakit atau tidak? Orang yang sepuh tadi, kondisi ketiga, iya sedang sakit dan nggak dapat air, maka diperbolehkan dia berpindah dari wudhu menjadi bertayamum. Dan orang sakit disepakati diperbolehkan mereka bertayamum. Nah, orang tua pun seperti itu jika kondisinya sama seperti orang sakit. Pendapat kedua mengatakan nggak boleh katanya. Karena tadi di ayat ini disebutkan apa? Falam tajidu ma'a.
kalian tidak mendapatkan air. Nah ini orang tuanya dapat air kan? Ada air kan? Dapat air. Berarti wajib berwudu. Nah ini dibantah oleh jumhur ulama. Kalian wahai Dhahiriyah mengatakan orang yang sedang dalam khawatir, yang sangat khawatir sekali kalau pakai air dia bakal tambah sakit, itu boleh bertayamum. Nah ini kok orang tua tidak boleh bertayamum. Ini gimana konsep kalian? Ini tidak ada keadilan. Jadi intinya orang sepuh yang sakit atau lemah, badannya seperti itu, akalnya masih sehat, maka diperbolehkan dia bertayamum. Ini terkait masalah tayamum. Masalah berikutnya, masalah orang sepuh yang mungkin terkadang Allah uji dengan yang namanya salisil baul. Salisil baul itu kencing yang tidak ada hentinya. Paham ya? Kencing yang tidak ada hentinya alias terus ada yang keluar, atau mungkin ada kotoran yang terus keluar, atau mungkin dia kentut terus gak pernah berhenti. Ada gak seperti itu? Ada gak seperti itu? Ada orang yang diuji seperti itu. Nah, ini kalau beribadah seperti apa? Jadi sering kentut ya, habis 1 menit kentut lagi, atau habis 1 detik kentut lagi, sering kentut kayak gitu, atau sering keluar airnya. Maka di sini hukumnya mereka sama seperti wanita yang istihadah, sama seperti wanita yang sedang istihadah. Wanita istihadah itu apa, Pak? Wanita yang haidnya tidak berhenti, alias darahnya terus keluar walaupun sudah melewati 15 hari. Nah, lantas bagaimana mereka itu bersucinya atau berwudunya atau untuk sholatnya? Tata cara wanita yang tertimpa atau teruji dengan musibah istihadah, maka cara mereka untuk bersuci adalah mereka adatnya kalau haid itu berapa hari, misalnya 7 hari, ya misalnya 7 hari. Setelah 7 hari kok masih keluar lagi, maka yang setelah 7 hari itu dihitung sebagai apa? Istihadah. Paham ya? Pun paham Pak? Belum paham ya. Ana ulangi. Wanita yang istihadah itu darahnya tidak berhenti alias keluar terus, tidak normal. Masa haidnya sudah selesai tapi darahnya masih keluar. Terus sholatnya bagaimana? Sholatnya adalah jika misalnya si wanita punya adatnya haid 7 hari. Setiap bulan 7 hari. Nah bulan ini setelah 7 hari kok masih lanjut. Ini kan aneh kan? Maka yang setelah 7 hari namanya apa? Istihadah. Paham? Alias darah rusak. Darah rusak itu tidak dianggap, alias tetap sholat, tetap baca Quran dan halal untuk suaminya. Berarti setiap sholat dia berwudu, kemudian dia entah tutup dengan apa biar tidak keluar terus ya. Kemudian dia sholat. Faham sampai sini? Itu tata cara wanita yang sedang istihadah. Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu taala anha mengalami darah istihadah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu. Aku ini wanita yang sedang istihadah. Fala athur, darahnya enggak bisa berhenti, kata Fatimah binti Abi Hubaish. Afa ada'us sholat, apakah aku harus meninggalkan sholat? Kan darahnya masih keluar. Sholat apa tidak? Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? La, jangan, kamu tetap sholat. Kamu tetap apa? Sholat. Innama dzalika irqun, itu penyakit itu. Itu penyakit. Itu penyakit. Walaysa bihaidin, dia bukan haid. Kalau haid maka tidak boleh sholat, tapi ini bukan haid. Dia penyakit. Innama dzalika irqun.
Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Kalau datang masa haid kamu, silahkan tidak sholat, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, kalau sudah selesai masa haidnya, tapi masih datang masih keluar darahnya, faksili, tetap mandi. Tsumma sholli, kemudian sholat. Itu konsepnya bagi yang kena darah yang keluar terus menerus. Maka orang yang tertimpa musibah, airnya keluar terus ya, maka bagaimana? Tetap sholat. Paham ya? Walaupun dia masih ada yang keluar, tetap dia sholat. Entah dia sumpel pakai apa, yang penting dia tetap sholat. Itu bagi orang yang mungkin tertimpa atau terkena penyakit seperti salisil baul, atau nama bahasa latinnya inkontinensia atau apa itu namanya? Apa namanya, Pak? Namanya, karena tulis kok lupa di sini. Namanya nggak tahu di mana. Baik. Anak kemarin nulis bahasanya inkontinensia atau apa gitu. Intinya bagi yang tertimpa musibah seperti itu, maka dia tetap mengerjakan sholat. Tidak boleh dia berhenti dari mengerjakan ibadah sholat. Baik. Konsep ibadah bagi orang yang udzur atau sepuh ketika mengerjakan ibadah sholat. Tadi kan masalah toharoh ya, toharoh selesai, menghadap kiblat tidak perlu kita bahas, masuk waktu tidak perlu kita bahas, kemudian menutup aurat tidak perlu kita bahas, niat tidak perlu kita bahas, kemudian langsung masuk kepada sifat sholatnya. Nah, sholat ini kita tahu dia kewajiban bagi setiap muslim mukallaf qadir. Dia wajib dikerjakan oleh siapapun yang beragama Islam. Ibadah yang sangat agung. Kalau sampai gak dikerjakan bisa jatuh kepada kekufuran. Ini ibadah sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Jadi ikatan antara kita dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka bisa kufur. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkis shalah. Antara seseorang dan kesyirikan, kekufuran dan meninggalkan sholat. Ibadah yang agung yang wajib dikerjakan. Nah, siapa yang dapat rukhsah? Di antaranya orang yang sudah sepuh, sudah pikun. Kalau cuma sepuh saja, usianya tua, tapi badannya masih sehat, akalnya masih ada, maka wajib sholat. Paham ya? Tapi kalau badannya sehat, akalnya sudah pikun, maka di sini sudah gugur kewajiban mengerjakan ibadah sholat. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala kata, in kana qad ikhtallal aqlu bisababil kibar, jikalau kakek yang sudah sepuh tersebut akalnya sudah enggak normal. Paham ya, alias pikun. Bisa babil kibar gara-gara usianya sudah tua. Shara la yahfadul umur, sehingga dia tidak bisa mengenali hal-hal yang ada di sekitarnya. Wala yutqinuha, tidak bisa mengerjakan hal-hal yang seharusnya dia kerjakan. Bal yadhhar alaihi takhrif, akan tetapi muncul tanda-tanda kepikunan atau akalnya sudah tidak seperti biasanya. Wa naqasal aqlu, akalnya berkurang. Wa adamu dhabtihi lil umur, tidak mampu mengetahui hal-hal yang ada. Fala syai'a alaihi, dia enggak ada kewajiban apapun di sini, enggak ada beban apapun, enggak ada taklif apapun. La sholat wa la shaum, tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Kenapa? Akalnya sudah tidak ada. Akalnya sudah tidak ada. Li'anna hadhil umur munatah bil aql, karena ibadah sholat, puasa ini terkait dengan akal. Nah, orang yang sudah pikun akalnya sudah tidak ada.
Di dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Rufi'al qalam." Kewajiban itu diangkat antalathah, dari 3 kelompok. Anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur itu nggak ada kewajiban, Pak, nggak ada dosanya. Jadi nggak mungkin orang tidur itu berdosa. Mungkin atau tidak orang tidur berdosa? Nggak mungkin, Pak. Orang itu berdosa kalau sudah matanya melek. Tapi kalau tidur nggak mungkin berdosa. Tidak mungkin berdosa. Jadi orang tidur itu tidak berdosa sampai dia bangun. Kapan orang tidur itu berdosa? Ada yang tahu, Pak? Iya? Kapan orang tidur berdosa? Ada yang tahu? Kapan, Pak, berdosa, Pak? Orang tidur berdosa kapan? Jawabannya? Ya contoh. Dia sudah tahu sekarang adzan, sengaja tidur. Nah, itu contoh itu. Udah tahu ada adzan, sengaja tidur. Ini namanya dosa ini. Karena sudah tahu ada panggilan untuk sholat, malah dia tidur sampai keluar waktunya. Ini gimana? Nggak benar. Tapi hukum asalnya orang tidur itu tidak berdosa sampai dia membuka matanya, hidup kembali, maka baru dihitung pahala dan dosanya. Jadi orang tidur dia tidak ada beban syar'i. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta ya'qil, dan orang gila sampai dia punya akal. Qala Abu Dawud rawahu Ibnu Juraij, Abu Dawud berkata riwayat Ibnu Juraij anil Qasim bin Yazid an Ali, dari Ali radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zada fihi wal kharif, ditambahkan yang keempat yang tidak kena kewajiban adalah orang tua yang sudah pikun. Orang tua yang sudah pikun. Jadi orang tua yang sudah pikun ini tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk puasa. Ini rukhsah. Ini rukhsah. Kemudian rukhsah bagi orang sepuh yang tidak sanggup berdiri untuk sholat. Rukhsahnya apa? Boleh sholat dengan cara apa? Duduk. Bagi yang tidak sanggup berdiri. Rasulullah SAW pernah beliau sholat dengan cara duduk. Kenapa? Karena sudah usianya mencapai usia sepuh. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lam tara Rasulullah, ya, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Rasulullah SAW yusolli sholatal lail, sholat malam qa'id dan qattu, dengan cara duduk sekalipun. Gak pernah lihat apa? Rasul sholat dengan cara duduk. Hatta asanna, sampai beliau itu usianya beranjak tua. Hatta asanna. Fakana yaqra'u qa'idan, maka ketika itu beliau bacanya apa? Dengan cara duduk. Hatta idza arada an yarka'a qama, sampai ketika beliau hendak rukuk maka baru berdiri, baru rukuk. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam kalau beliau sholat malam, sholatnya panjang. Makanya ketika beliau sudah sepuh, sholatnya apa? Dengan cara duduk, bacaannya panjang. Ketika mau rukuk baru berdiri, baru rukuk. Itu sholatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rukhsah yang ketiga bagi orang sepuh, jika dia lemah badannya, maka dapat rukhsah untuk tidak hadir sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib atau tidak? Ya. Sholat berjamaah hukumnya wajib atau tidak? Ya. Sholat berjamaah itu ada macam-macam, Pak. Ada 5 waktu. Ada Jumatan, ada Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, terus kusuf, terus apa lagi? Taraweh, terus apa lagi? Ada duha, enggak berjamaah. Duha sendiri-sendiri. Syuruk sendiri-sendiri. Nah, bacanya keras boleh duha. Duha bacaannya lirih, Pak. Ya boleh ya. Sendiri-sendiri. Seorang ada orang bilang tarawih bisa suaranya keras, kenapa kok duha enggak keras?
Terawih suaranya keras ada contohnya, Pak. Kalau sholat duha keras apakah ada contohnya? Tidak ada contohnya. Sholat malam baca keras ada contohnya? Iya, Nabi sholat baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran, kemudian Hudzaifah ada di sampingnya menjadi atau bukan Al-Baqarah atau yang lain, surat malam boleh dibaca nggak selain Al-Baqarah itu? boleh, bebas Pak, yang dibaca bebas. Ya. Tempat saya juga sebulan sekali Ya. berjamaah. Mengadakan berjamaah ini tidak benar, Pak. Tidak dibenarkan. Karena sholat malam berjamaah itu untuk sholat taraweh. Adapun sholat malam ini sifatnya sendiri-sendiri. Paham ya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bitu inda khalati Maimunah. Suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah yang merupakan istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika aku melihat Rasul sholat, aku datang di sebelah kirinya. Maka Rasul mengambil kepalaku kemudian dipindah ke sebelah kanan. Berarti Rasul sholat berjamaah atau sendiri hukum asalnya? Berjamaah atau sendiri? Sendiri. Kemudian ada yang datang. Paham ya? Nah, kalau mengadakan berjamaah ini landasannya dari mana? Paham ya? Nah, adapun taraweh berjamaah memang ada landasannya dan sangat banyak. Baik itu dari Rasul maupun dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun sholat malam setiap sebulan sekali membuat berjamaah, ini landasannya dibutuhkan. Di manakah landasannya? Jika tidak, maka sebaiknya ditinggalkan. Pun paham ya? Nah, bacaannya bebas. Kenapa bacaannya kok tidak Al-Baqarah dan seterusnya? Karena jenengan gak bakal sanggup, Pak. Sanggup atau tidak? Rakaat pertama baca Al-Baqarah total gitu. Sanggup atau tidak? Gak bakal sanggup. Kenapa? Lawang ini ulamanya para ulama Abdullah bin Abbas dan Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud ya. Para sahabat kibar radhiyallahu ta'ala anhum. Sholat di sampingnya Rasul dibacakan Al-Baqarah. Ini paling habis 100 ruku ini paling. Ternyata lanjut. Kemudian ini jangan-jangan 200 ruku. Ternyata lanjut lagi. Jadi mereka memendam rasa kesal di dalam hatinya. Lah apalagi kita gitu loh. Paham ya? Kalau kita dibacakan Al-Baqarah baru dapat 3 lembar, ini perasaannya sudah terbawa. Ya atau tidak? Perasaannya sudah terbawa. Makanya di sini bacaan kita itu tidak sepanjang mereka. Rasul alaihi salatu wasallam baca Al-Baqarah saja, sahabat tidak sanggup apalagi kita. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam sholat malamnya itu 11 rakaat, Pak. 11 rakaat. Nah, berhubung para sahabat tidak sanggup dengan 11 rakaatnya Rasul, paham ya? Maka pada zaman khulafa, pada zaman sahabat, maka sholatnya ditambahi jadi berapa? Ada yang 21, ada yang 23, ada yang 37, ada yang 49 dan seterusnya. Kenapa? Mereka pengen waktunya sama seperti Rasul, namun tidak sanggup dengan panjangnya sholat Rasul. Latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya panjangnya dan indahnya sholat malamnya Rasul alaihi salatu wassalam. Gak ada yang bisa seperti Rasul alaihi salatu wassalam. Hebat, panjang sekali. Sahabat tidak sanggup dengan panjangnya sholat Rasul alaihi salatu wassalam. Cuma yang aneh zaman sekarang yang dibuat geger lah rakaatnya, bukan kualitasnya. Salah. Seharusnya kualitasnya dijadikan barometer, bukan masalah jumlah rakaatnya. Karena semuanya tsabit dari para salaf kita. Taib. Jadi sholat berjamaah itu ada bermacam-macam ya. Ada 5 waktu, ada Jumat, ada macam-macam. Nah, yang wajib yang mana? Yang 5 waktu. Tarawih wajib atau tidak? Tidak wajib. Ya. Jadi tidak semua sholat berjamaah itu wajib. Yang wajib adalah sholat 5 waktu dan Jumatan bagi ahli yang wajib. Ibu-ibu tidak wajib Jumatan. Nah,
Bapak-bapak yang wajib sholat 5 waktu, jika usianya sudah udzur, lemah, maka dapat rukhsah udzur untuk tidak ikut datang berjamaah. Tapi kalau datang berjamaah diperbolehkan, nggak ada masalah. Baik. Sampai sini saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan ya? Iya. Saya yang bertanya sekarang. Pertanyaannya mudah. 3 untuk bapak-bapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, ada yang bertanya, monggo. Disebut bikul juga belum, Oke. tapi mudah lupa. Jadi kadang-kadang aku sudah 3, 4 dan lain-lain. Itu bagaimana soalnya? Ya artinya akalnya masih ada, Pak. Akalnya masih ada atau sudah pikun? Mudah lupa. Ya artinya akalnya masih ada. Berarti masih wajib sholat. Ya. Ya itu anak muda pun kadang gitu, Pak. Ya orang tua dok. Ya. Entah karena ngitung utang atau apa, jadi sholatnya bingung ini 3 atau 4 itu umum, Pak. Enggak zaman sekarang aja, zaman dulu juga sudah seperti itu. Artinya ini 3 atau 4 ini bukan bikun ya. Ini bukan bikun. Allah alam bisawab. Iya. Nggih, monggo. Sholat duha 4 atau 8 ya. Iya. Ini ada yang 12. Nggih. Ada dalilnya? Untuk sholat duha ini ada, kan nggak wajib kan, dia kan yang penting 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Kalau malam 11, kalau siang dia nggak bisa ganjil, harus genap ya. Jadi totalnya ada berapa? Ada 12. Jadi misal yang tidak sempat sholat malam, karena malam itu 11, maka siangnya menjadi berapa? 12. Diperbolehkan. Nggih. Sholat sunnah tolok sama suruk itu apa beda? Gini. Sholat syuruk ya. Ini bahasa baru, zamannya Nabi nggak ada. Zamannya Nabi tidak ada istilah sholat syuruk. Rasul di dalam hadis Muslim alaihi salatu wassalam, ketika sudah selesai sholat subuh, maka beliau duduk menempati tempat sholatnya sampai orang-orang pada tahu siapa yang di sampingnya. Berarti matahari sudah nampak atau tidak? Sudah nampak. Jadi kebiasaan Rasul itu nunggu sampai datangnya apa? Matahari terbit setelah sholat subuh. Itu kebiasaan beliau. Kemudian sholat 2 rakaat. Adapun yang mengatakan habis matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah tamatan. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Nah, kapan melakukannya? Adalah di awal waktu duha. Paham ya? Karena ketika matahari terbit, ini terbit ya, dari bawah ke atas, ini waktu yang haram untuk sholat. Paham? Ini waktu yang haram untuk sholat. Sampai setinggi anak tombak ya, setinggi ini tingginya, maka baru boleh apa? Untuk sholat. Jadi kalau baru terbit, ini nggak boleh sholat, Pak. Ini waktu yang haram. Rasul melarang an-sholati ba'da subhi hatta tasyruqash syams. Nabi melarang sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Terbitnya kapan? Ketika sudah agak tinggi baru boleh untuk sholat. Pun paham ya? Jadi sholat syuruk itu bukan ketika terbitnya, tapi di awal waktu duha. Karena ketika terbit ini waktu yang haram untuk mengerjakan sholat. Waktunya mughalladah, haram yang waktu terlarang yang mughalladah. Baik. Pertanyaan 3 untuk ibu-ibu, 3 untuk bapak-bapak. Yang pertama untuk bapak-bapak, gampang saja pertanyaannya. Monggo angkat tangan yang berminat. Baik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan keutamaan
orang yang sudah sepuh. Fadilahnya orang yang sepuh. Keutamanya apa, Pak? Angkat tangan. Banyak keutamaannya. Apa? Ya? Iya. Tempatnya keberkahan. Monggo, Pak. Tempatnya keberkahan. Ambil hadiah. Amit. Kemudian untuk ibu-ibu, pertanyaan untuk ibu-ibu, siapa Bu yang lebih berhak dapat berbaktinya anak? Siapa? Jawabannya gampang, siapa? Ibu, ya. Ini hadiahnya. Iya. Lebih berhak dapat berbaktinya dari anak adalah ibu. Pertanyaan ketiga untuk bapak-bapak. Iya. Pertanyaannya, anak bingung cari pertanyaan ini. Iya. Kalau sudah pikun, wajib sholat atau tidak? Tidak. Pokoknya yang angkat tangan duluan. Monggo, Ahmed. Pertanyaan untuk ibu-ibu sekarang. Ya, pertanyaannya mudah. Ibu-ibu ketika istihadah wajib sholat atau tidak? Wajib sholat atau tidak? Suaranya mana? Wajib sholat. Monggo, ini hadiahnya. Ya, pertanyaan gampang-gampang tok pokoknya. Terus pertanyaan untuk bapak-bapak. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Sholat duha itu wajib berjamaah atau tidak? Angkat tangan duluan. Tidak, monggo. Pokoknya angkat tangan duluan, Pak. Pertanyaan saya nggak ada yang susah pokoknya, insya Allah. Untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu. Terakhir, ya terakhir untuk ibu-ibu. Apa ya pertanyaannya? Bingung mau bertanya. Ibu-ibu yang tidak sanggup sholat berdiri, apakah boleh sholat dengan cara duduk? Siapa yang angkat tangan duluan? Tafadhol, diberikan kepada yang angkat tangan duluan. Cekap semanten, mugi-mugi bermanfaat. Barakallahu fiikum. Nggih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.